Shalom. Selamat datang kepada Pendeta Bambang dan seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan-Nya kita dapat merayakan Paskah, kebangkitan Yesus bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa dengan bangkit berdiri bersama. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah memberikan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia, terutama bagi seluruh umat yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kami merayakan kebangkitan Kristus yang memberi hidup kekal bagi kami semua. Terima kasih, kami berglori di dalam Engkau, dan kiranya Roh-Mu yang akan menolong kami semua membangun ibadah dan pelayanan kepada-Mu di pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Kita. Mari bersama-sama kita mau bersorak-sorai merayakan kebangkitannya. Mari kita bersorak.
Ya, pujian yang dikatakan oleh anak-anak remaja GBT Syukur ini mengatakan bahwa kebenaran Tuhan itu adalah pilihan kita. Mereka menyatakan bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita nggak mau hidup lagi di luar tutur kata firman Tuhan. Kita nggak mau hidup bagi dunia ini, tapi kita mau hidup bagi Tuhan. Saat ini kita akan sambung pujian kita menyatakan bahwa Allah hidup, ada hari esok untuk kita. Di dalam Yesaya pasal 53 berkata, kita sekalian sesat seperti domba, namun pengorbanan Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Pengorbanannya sungguh sempurna dalam hidup kita. Pertanyaannya,
hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita. Sebab pengorbanannya sungguh sempurna dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terbaik ku terima.
kami yang kami kasih di dalam Kristus Yesus, satu anugerah yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami percaya Bapa Surgawi, ini kesempatan di mana Engkau berkenan untuk menghadirkan kami, supaya kami memahami bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup yang memberikan masa depan, sekaligus menjadi panutan di dalam kehidupan. Terima kasih, kiranya waktu sejenak ini Engkau hadir menguasai hamba-Mu yang sederhana dan seluruh sidang jemaat, oleh karena kuasa Roh Kudus yang menerjemahkan, memberikan hikmat makrifat, sehingga setiap kebenaran firman Allah yang dinyatakan Engkau memampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya dan yakin bahwa kasih anugerah-Mu indah bagi setiap kami. Oleh karena itu Bapa yang mempersiapkan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kesempatan yang sungguh indah yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatan untuk saya boleh sharing. Saya bersyukur karena saya ini bisa leluasa seperti untuk pelayanan, karena ada sahabat rekan saya yang Bapak Ibu sudah senang saya pelayanan bersama-sama dengan Pak Ondo, dan selalu sidang jemaat itu dijaga dengan aman, dan saya percaya dan ini semua oleh karena Tuhan yang mempersiapkan dia. Terima kasih, dan saya juga minta izin kepada Pak Ondo. Pak Ondo saya melayani di sebelah rumahnya Pak Ondo. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tema hari ini adalah tentang Akulah Kebangkitan dan Hidup. Saudara, tema ini sebenarnya menjadi satu pernyataan yang harus menjadi satu landasan di dalam kita memahami dan mengenal akan karya Kristus yang besar. Dunia tidak akan pernah memberikan referensi pengertian yang benar tentang kebangkitan, apalagi kebangkitan, tentang hidup, tentang kehidupan saja. Banyak hal yang sangat menyesatkan. Tidak ada sesuatu sebenarnya yang kita belajar yang pada akhirnya menghantar kita untuk pada akhirnya kita mengerti tentang tujuan hidup. Oleh karena memang manusia itu diciptakan bukan semata untuk menjalani kehidupan yang sangat sementara di dunia ini, tapi memiliki tujuan yang luar biasa. Tetapi tujuan yang luar biasa di mana Tuhan memberikan satu anugerah yang besar, satu anugerah yang menjadi satu masa depan yang indah. Karena itu manusia diciptakan oleh Tuhan itu berbeda dengan ciptaan dan makhluk yang lain yang ada di dunia ini. Karena di dalam diri manusia Tuhan memberikan nafas kehidupan. Bapak Ibu, dunia dan segala isinya itu seperti rumput yang kelihatan nampaknya itu hijau, tapi berganti musim itu menjadi kering. Firman Tuhan katakan langit dan bumi itu akan lenyap. Hanya manusia yang tidak bisa lenyap. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam diri manusia itu Tuhan memberikan satu nafas kehidupan. Di dalam diri manusia Tuhan memberi satu hidup kekekalan. Karena itu Bapak Ibu, susah menjadi manusia.
Dulu ada iklan rokok katakan susah menjadi manusia. Berulang kali saya sering kali katakan lebih baik jadi binatang daripada manusia. Jadi monyet ya setelah mati nggak ada tanggung jawab, bebas gitu. Tuntas sudah. Tetapi manusia tidak berhenti melalui kematian di sebelah ini istana masa depan yang tadi saya juga lihat. Tidak berhenti di pemakaman, tetapi ada konsekuensi di mana manusia harus menjalani. Dan akibat dosa itu tidak akan mungkin manusia bisa memperoleh hidup yang kekal. Sehingga anugerah yang besar itu, karunia yang terindah, masa depan yang kilang gemilang yang cerah itu ternyata dihancurkan oleh manusia. Tetapi Tuhan Allah itu penuh dengan kasih. Karya keselamatan itu bukan didesain, dirancangkan, diinginkan bahkan oleh manusia. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Kita menjalani kehidupan di dalam hidup ini pun kita juga sudah Senin Kemis. Senin Kemis itu bukan berarti Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu tidak penting, ya. Jadi kita betul-betul megah-megah menghadapi pandemi COVID yang lalu pun juga. Saya mengucap syukur saya juga menikmati COVID, baik COVID yang pertama maupun yang terakhir Omikron. Ternyata yang pertama, yang kedua itu luar biasa. Aduh. Tapi saya juga bersyukur karena 12 hari tidak bisa makan, cuma minum Pocari Sweat itu. Sehingga dari 96 saya drop langsung 80. Nah, puji Tuhan, itu diet yang terbaik. Tetapi dalam beberapa waktu pulih kembali saya, kayak Pak Gembala gitu ya. Karena ini berkat Tuhan. Dan terakhir Omikron itu ternyata menyerangnya sakit perut, melilit-lilit luar biasa. Saya ke belakang sampai beberapa kali. Tapi setiap kali saya menghadapi kelemahan tubuh, saya melihat rencana Tuhan yang indah. Hidup ini betul-betul kesempatan. Sebagaimana Dr. Terawan walaupun menghadapi tantangan yang luar biasa ya. Orang yang berkualitas, yang bermutu, bahkan jenderal yang memiliki kedudukan dan pernah menjadi Menteri Kesehatan, itu pun juga menghadapi satu tantangan. Apalagi kita ini rakyat biasa. Artinya apa, Bapak? Walaupun kita ini anak Tuhan, kita pun juga menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah. Karena itu bagaimana kita memiliki pemahaman pengertian tentang kebangkitan, sehingga pada akhirnya menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun menghadapi tantangan, kita tetap yakin dan percaya kasih anugerah Allah itu indah. Bahkan kita tahu akan tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita. Bagaimana kita tahu tujuan? Maka kita pahami dulu tentang kebangkitan Kristus. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita juga seringkali mendengar khotbah, seringkali kebangkitan itu hanya dikhotbahkan di saat Paskah. Persis kayak Natal, itu khotbahnya pasti tentang kelahiran Tuhan Yesus. Hari-hari antara katakanlah dari bulan Januari awal sampai Desember, itu seringkali yang dikhotbahkan tentang dosa ya. Yang dikhotbahkan tentang kehidupan, terutama sampai Tuhan Yesus itu mengasihi kita mati di atas kayu salib. Tentang kebangkitan seringkali Bapak Ibu tidak begitu mendalam kita paham. Akibatnya sanggup bekal hidup yang akan datang kita kurang. Itu berarti bekal kita baru separuh. Karena itu kita bersyukur Bapak Ibu.
Jikalau hari ini kita diingatkan betapa pentingnya makna tentang kebangkitan dan hidup, karena kekristenan, tujuan yang utama, berita yang terpenting itu adalah kebangkitan. Bahkan jikalau tidak ada kebangkitan, Rasul Paulus katakan sia-sia iman. Jikalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada keselamatan. Karena itu artinya apa? Injil itu tidak pernah ada, karena inti dari pemberitaan Injil dan kitab di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah berita keselamatan yang dibuktikan melalui karya Kristus yang telah bangkit dari kematian. Bapak Ibu, seringkali kita lupa jati diri kita kekristenan itu adalah kebangkitan Kristus. Betapa pentingnya kan karya kebangkitan itu, sehingga Tuhan Yesus sebelum bangkit, Tuhan Yesus mengingatkan dan bahkan mempraktekkan, membuktikan bahwa di dalam diri Kristus itu ada kuasa yang sanggup membangkitkan. Berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Lazarus, Bapak Ibu. Lazarus dibangkitkan, tapi dia setelah dibangkitkan di dalam tubuh yang sama. Akibatnya apa? Dia bisa mengalami kematian lagi. Tetapi ada pesan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan saat setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Karena Kristus bangkit dalam tubuh kemuliaan, dan Kristus naik ke surga di dalam kemuliaan Bapa, sehingga Kristus Yesus itu, Bapak Ibu, kita rindukan untuk datang kembali sebagai manusia Allah yang sempurna. Saudara yang saya kasih, yang tadi saya katakan bahwa dunia tidak pernah memberikan pemahaman, pengertian, referensi tentang rahasia kebangkitan. Tetapi Bapak Ibu, amat sangat dimengerti. Saya memberi satu contoh, misalkan kalau diungkapkan, seringkali kita dengar tubuh kita ini diciptakan dari debu tanah, kembali ke tanah, maka yang hidup roh jiwa kita, hidup yang kekal. Bapak Ibu, sepertinya tubuh itu pemahaman pengertiannya adalah tidak baik. Tubuh ini dipahami sesuatu yang penuh dengan dosa. Padahal Tuhan Yesus itu bangkit dalam rangka apa, Bapak Ibu? Dalam rangka untuk memberikan satu tujuan yang indah, sehingga hidup kita, bahkan tubuh kita, itu tempat bersemayamnya Roh Kudus. Nah, bagaimana kita memiliki tubuh yang mulia sebagai tempat bersemayamnya Roh Kudus? Maka harus ada satu kebangkitan dalam pemulihan, karena iman, percaya, pengharapan kita di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit itu. Mungkin Bapak Ibu juga mendengar di dalam banyak pemahaman, pengertian yang seringkali juga kayak orang Yunani itu, Bapak Ibu, kalau membicarakan tentang kebangkitan, atau mungkin saya jelaskan, ada banyak hal sebenarnya, tapi yang seringkali atau banyak yang kita pahami atau sedikit yang kita mengerti lah, itu tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa ada kebangkitan. Dialog Tuhan Yesus dengan Marta dan Maria yang kita pahami di dalam konteks saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, mereka percaya
bahwa nanti manusia akan bangkit. Bahkan tetangga kita sebelah pun juga percaya manusia akan bangkit. Pada akhirnya manusia akan bangkit. Tetapi kebangkitan itu satu kebangkitan yang nanti yang akan terjadi. Kalau mengapa mereka Nyun Sewu tidak percaya atau orang Yahudi sulit untuk mengakui Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa Kristus itu Mesias yang dijanjikan, Mesias yang dinubuatkan, di mana Kristus mengalahkan maut. Mereka nggak percaya. Mengapa? Karena nanti toh kalau saya bangkit itu bukan berarti saya menjadi anak Allah, bukan berarti saya menjadi Tuhan. Bagaimana mungkin Kristus bangkit kok dianggap sebagai anak Allah? Bapak Ibu paham maksud saya ya? Sehingga kebangkitan biasa, sehingga bagi dunia itu tidak menghargai karya kebangkitan Kristus karena ajaran Yunani maupun ajaran orang Yahudi seperti itu, sehingga kebangkitan itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan luar biasa. Sehingga saya katakan dunia itu selalu menghalangi pemahaman pengertian. Walaupun dunia juga memberikan pemahaman pengertian, sekalipun tidak akan pernah bisa kita mengerti tentang rahasia kebangkitan. Mungkin supaya kita tertolong, kita lihat film gitu ya. Kan seringkali film. Nah, delalah kersane ngalah. Film-film pun juga digambarkan di mana kebangkitan Tuhan Yesus itu peristiwanya tidak ada yang melihat. Berbeda dengan Lazarus. Pada saat Lazarus dibangkitkan, saudara-saudara dan banyak orang yang melayat yang belum pulang itu menyaksikan memang Lazarus bangkit kembali. Terlihat bagaimana kayak mungkin film zombie gitu ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bukankah itu lebih spektakuler karena banyak saksi yang melihat? Tetapi bagaimana tentang peristiwa kebangkitan Kristus? Bapak Ibu tahu, para muridnya pun yang sudah diajarkan berulang-ulang, mereka juga lupa. Bahkan yang ingat justru orang Farisi. Karena itu dia lapor kepada Pontius Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Mereka katakan apa? Jagalah kuburnya. Jangan-jangan sang pengkhianat itu, maksudnya Tuhan Yesus, sebagaimana yang dia katakan sebelumnya, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nanti muridnya yang mencari, yang mencuri, sehingga ini menjadi alibi. Mereka mengatakan Yesus bangkit. Malah murid-murid yang sudah dapat kuliah 3,5 tahun mereka ketakutan setengah mati. Saudara, mengapa kok murid-muridnya nggak disadarkan Tuhan sehingga dia ingat akan kebangkitan dan melihat bagaimana Tuhan Yesus bangkit? Bukankah itu secara logika lebih menguatkan kita? Kayak Bapak Ibu, seringkali kita kan kalau punya iman seperti Thomas gitu yang melihat, katakanlah kalau nggak demek gitu ya, nggak demok gitu ya, nggak pegang gitu. Nah ini kalau ada kecelakaan di tol itu yang sedih itu bukan peristiwa kecelakaannya, tapi macetnya. Mengapa? Karena orang pada selfie gitu ya. Rasanya kalau nggak berhenti melihat, akhirnya kan mengganggu yang lain. Tadi itu diviralkan sedemikian rupa. Manusia begitu, kalau melihat, menyaksikan, seolah-olah itu yang membuktikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, pernyataan Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Karya keselamatan Allah itu sepenuhnya yang mendesain, yang merancangkan, yang menentukan dan yang mengerjakan itu adalah
sendiri, Bapak Ibu. Karena itu kesaksian memang penting, tetapi yang paling utama adalah pernyataan Allah itu sendiri. Bapak Ibu kalau berdoa ya, pasti dia Tuhan, tolonglah aku, berkatilah aku. Tidak ada aku berkatilah diriku, tidak ada Bapak Ibu ya. Kayak orang gendeng doanya begitu, ngomong tapi dirinya begitu. Bapak Ibu perhatikan, mengapa Tuhan Yesus katakan Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Karya tindakan Allah di dalam mengerjakan kehendak Bapaknya. Karena Kristus dan Bapa itu satu. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita memahami yang hakikat yang sesungguhnya, mengapa Tuhan Yesus katakan akulah kebangkitan dan hidup? Karena memang hanya Kristus. Jadi kalau menunjuk kepada Allah Bapa di surga, itu bukan semata, itu menunjuk pada orang yang ketiga, tetapi dirinya. Bapak Ibu yang saya paham ya apa yang saya. Jadi Tuhan Yesus itu sesungguhnya Bapak Ibu, dia berdoa dan mengerjakan apa yang Bapa amanatkan. Itu menyatakan tentang apa yang firman Tuhan sebenarnya telah tuliskan. Jadi berbeda dengan manusia. Walaupun tidak dilihat sekalipun, bahkan walaupun manusia tidak percaya, karena yang membuat kita percaya, yang membuat kita berubah, apalagi yang membuat kita selamat, itu bukan karena manusia, tapi sepenuhnya karena anugerah Allah. Karena itu pada saat di mana Tuhan Yesus bertindak, Tuhan Yesus bukan memakai atau memanggil nama atau menggantikan karya itu orang ketiga, tetapi menyatakan dirinya sebagai orang pertama. Jadi bukan ya Allah juru selamat, bukan begitu. Akulah juru selamat. Bukan katakan ya engkau yang menyelamatkan, tapi akulah sesungguhnya yang menggenapi, dan karya keselamatan itu yang mengerjakan Kristus Yesus. Bapak Ibu, bukankah kita ini paling-paling sondong gitu ya? Tetapi Kristus yang mengerjakan semuanya itu. Jadi apa yang dikatakan dan apa yang difirmankan, di mana akulah kebangkitan dan hidup, ini satu anugerah yang besar. Jadi apa Bapak Ibu sebenarnya makna kebangkitan? Makna kebangkitan adalah sebenarnya pernyataan Tuhan Allah yang menegaskan bahwa kebangkitan itu adalah pengumuman yang awal sebenarnya akan kerajaan kekal. Mari Bapak Ibu kita perhatikan di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat kedua dan 3. Bisa Daniel pasal 12 ayat 2 dan 3. Ya. Bisa layar bisa dibantu. Daniel pasal 12 ayat 2 dan 3. Saya cepat bisa Bapak Ibu baca dan Bapak. Saya kitab Daniel pasal 12 ayat 2 dan 3. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ketiga. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala,
dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada dua kebangkitan yang diungkapkan, dan ini sekaligus menjadi satu pengumuman awal tentang karya kerajaan Kristus yang dimulai pada saat di mana Kristus membangkitkan, tapi juga diawali di mana Kristus telah bangkit dari kematian itu. Karena itu di sini ungkapkan apa yang firman Tuhan katakan, dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, kalau kita perhatikan ini sebenarnya adalah janji Tuhan, karya Tuhan yang indah. Tuhan memulai bagaimana memulihkan kembali tentang keberadaan manusia yang berdosa, supaya mereka mendapatkan atau menjadi warga kerajaan surga. Walaupun kita ada di dunia ini, firman Tuhan katakan, kita ini bukan warga negara duniawi, tetapi kita sesungguhnya adalah warga negara surgawi. Kita ini di bawah kuasa kerajaan, di mana Tuhan pulihkan melalui karya kebangkitan. Bapak Ibu, ini yang luar biasa dan anugerah, dan Tuhan Yesus pun juga mengutip di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29, dan Yesaya juga menggambarkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesaya itu menggambarkan Sang Mesias yang penuh dengan penderitaan, tetapi Mazmur menggambarkan anak Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dan keduanya kalau dikutip di dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan akan karya Tuhan yang besar, yaitu karya kebangkitan. Sehingga kebangkitan Kristus itu mengumumkan satu kedaulatan Allah terhadap kita orang berdosa yang dipulihkan karena beriman kepada Dia. Bapak Ibu, artinya Kristus itu bangkit bukan sekedar satu kebiasaan setelah mati dia bangkit atau akhir dari pelayanannya, tetapi memiliki maksud tujuan yang mulia, supaya manusia memiliki pengharapan kembali, supaya hidupnya dipulihkan kembali. Jadi karya kebangkitan menjadi satu tonggak sejarah yang penting. Karya Kristus, kerajaan Kristus, kerajaan kekekalan itu menjadi nyata bagi orang beriman. Dan hidup kita bukan lagi hidup yang milik kita, tetapi hidup yang dimiliki oleh Kristus. Hidup yang diupakan karena anugerah Allah yang nyata melalui kebangkitannya. Bapak Ibu, ini harus sungguh-sungguh kita pahami, kita mengerti betapa luar biasa Paulus yang sebelumnya memahami, mengerti dalam pemahaman yang salah, karena Paulus ini adalah orang Farisi yang dia juga punya tradisi pemahaman sebagaimana orang Farisi yang lainnya. Dan tadi saya katakan memang manusia pada akhirnya akan bangkit, biasa saja sebenarnya itu. Tetapi kalau kebangkitan akhirnya sepertinya membuktikan dia sebagai Allah, sebagai Mesias, maka Paulus protes. Karena itu tidak heran jika dia membunuh banyak jemaat mula-mula. Tetapi akhirnya Tuhan ubahkan.
dan dia memiliki kesaksian, pengertian yang luar biasa, dan itu dinyatakan, dan itu mengubah jemaat yang dimana tabiat dosa itu merajalela. Tidak ada yang tidak sempurna yang terjadi bagi jemaat Tuhan di Korintus. Tetapi Paulus sangat mencintai mereka. Bahkan dia mau menderita buat mereka. Dan Paulus yakin mengapa hal itu terjadi, mengubah pemahaman, pengertian hidup dan tujuan hidup yang dia lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena memang Kristus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, ini indah sekali. Tadi saya katakan bagaimana pemahaman pengertian yang pada akhirnya memberikan satu perubahan hidup, karena dia tidak hanya mengerti, memahami, tetapi dia juga mempersembahkan hidupnya bukan lagi milik diri sendiri. Dan ini juga beritanya tidak hanya dialami, diamini, diyakini, tetapi Paulus pun juga mengalami secara langsung bagaimana Tuhan yang bangkit itu bukan kata orang, tetapi juga dia dijamah, dia mengalami, bahkan Tuhan menghampiri pribadi yang telah bangkit itu. Berulang kali saya katakan, bukti Tuhan bangkit itu bukan karena kesaksian manusia, tetapi karena tindakan Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Itu yang meneguhkan. Firman Tuhan katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ayat yang ketiga, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi bukti kebenaran kebangkitan Kristus itu adalah firman Tuhan, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, sesudah itu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menyampaikan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir, ayat 8, dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu, kesaksian di mana Tuhan menyatakan secara langsung kepada para murid-muridnya, puji Tuhan dicatat dalam Alkitab, itu meneguhkan. Tapi yang terutama dan yang terpenting, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan itu juga dituliskan oleh Rasul Paulus. Kesaksian yang benar, kesaksian yang menguatkan, meneguhkan, dan tidak pernah salah adalah kesaksian yang berdasarkan firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan karya kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi awal kerajaan yang agung dalam kerajaan kekekalan, tetapi ini juga mengubah kehidupan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Korintus pertama dan Korintus kedua berbeda. Korintus pertama kita melihat bagaimana kondisi jemaat, dosa itu begitu hitam pekat, tetapi berita tentang kebangkitan ini sungguh mengubah kehidupan mereka. Karena memang Kristus berdaulat mengubah agama itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dengan jelas kita melihat dan kita harus perhatikan. Jadi kebangkitan pada hari ketiga ini
bukan seperti pemahaman pengertian seolah-olah yang bangkit itu hanya roh Kristus, tubuh fisiknya tidak bangkit. Tapi Kristus sempurna, Dia bangkit di dalam tubuh kemuliaan. Bapak Ibu, saya coba bayangkan kira-kira Tuhan Yesus bangkit itu seperti apa kondisi tubuhnya. Apa seperti Bambang Riyadi atau Pak Gembala ya. Saya ini kan sudah istilahnya sudah hampir expired ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada saat mati umurnya 31-32 ya. Masih gagah. Tuhan Yesus pada saat bangkit itu memang murid-muridnya juga agak kagum heran. Itu persis mungkin saat seperti Tuhan menciptakan Adam. Saya lihat pria yang ideal itu umurnya sekitar 24-25. Anggap dewasa. Sehingga muridnya pun juga melihat pribadi Kristus berbeda. Jadi Kristus betul-betul Dia bangkit dalam tubuh kemuliaan, dan Kristus bangkit dalam keberadaan Dia yang memang berbeda dari sebelumnya. Tetapi Kristus juga bukan seperti pemahaman pengertian seolah-olah itu roh yang berjalan. Sampai sekarang Bapak Ibu kalau perhatikan ya, lewat film, lewat dongeng atau lewat kisah-kisah yang lain, kalau orang bangkit dari kematian itu ya minimal jadi medun ya, pocong gitu ya, setan, roh yang nggak bisa dibuka, nggak bisa disentuh. Jadi 40 hari Tuhan Yesus bangkit itu memberikan pemahaman dan pengertian bahwa Kristus itu bangkit di dalam tubuh yang sempurna. Jiwa raganya itu satu adanya. Di dunia sampai sekarang seperti itu. Pengertian kita pun juga tidak pernah berubah. Seringkali kalau kita pergi ke makam gitu, kita sudah mengkirim dari tanah kembali ke tanah. Kita menunggu, dan saat nanti ya, kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang beriman, keluarga kita yang terkasih, yang percaya kepada Dia. Tapi di dalam tubuh yang sama yang diubahkan ini Bapak Ibu, kita juga mengerjakan satu misi yang agung. Karena tubuh kita ini telah diubahkan, kita harus mati dan kita dibangkitkan di dalam Kristus. Kita memakai tubuh kemuliaan Kristus, dan tubuh kemuliaan yang baru ini yang telah dibangkitkan itu adalah tubuh Kristus. Itulah mengapa Tuhan Yesus katakan Kristus sang kepala dan gereja ini adalah tubuhnya. Sehingga kita pakai patron Kristus itu di atas segala-galanya. Sehingga hidup kita bukan untuk diri kita, tetapi untuk Kristus. Jadi Bapak Ibu, Kristus yang memberi kesaksian, karena itu Tuhan Yesus katakan akulah. Kebangkitan itu yang mengubahkan dan memberikan masa depan dan memperbaharui kehidupan kita, sehingga arah tujuan kita semakin jelas. Karena memang hidup kita sepenuhnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berpegang teguh akan janji-janji Tuhan yang begitu indah ini. Kita bersyukur anugerahnya yang begitu luar biasa. Kubur kosong itu membuktikan Kristus hidup. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun kita merasa menghadapi berbagai macam tantangan, seringkali kita juga
menghadapi kesulitan, tetapi Bapak Ibu kita akan diteguhkan jika kita semakin mengenal Kristus. Karena pengenalan akan Kristus itu tidak hanya menguatkan kita, tetapi itu juga menjadi kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Hidup kekal adalah mengenal Aku dan mengenal Bapa yang diutus Aku. Mari kita kenali secara sempurna Kristus yang telah memberikan teladan selama hidupnya, Kristus yang mati di atas kayu salib yang menebus dosa kita, tetapi Kristus yang telah bangkit yang mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita memiliki tujuan, kita diteguhkan di dalam kehidupan di dunia, tetapi kita juga memiliki pengharapan di dalam kehidupan yang kekal, karena kita akan dipersekutukan dan berjumpa dengan Dia yang mempunyai hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, meneguhkan dan menguatkan kita di saat yang bahagia ini. Amin. Terima kasih Bapa Surga untuk rancangan keselamatan yang Tuhan telah berikan untuk kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang berkorban menanggung segala bentuk dosa untuk kami dan bangkit mengalahkan maut, melahirkan kami baru menjadi anak-anak Allah yang diberi kuasa untuk hidup memuliakan Bapa di surga melalui setiap bentuk karya, tindakan, dan segala kesaksian hidup yang dinafasi oleh kuasa kebangkitan-Mu, sehingga banyak orang melihat segala kasih kuasa Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih atas berkat firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Bapak Mariadi, sekeluarga dengan berkat-berkat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Anita Sulistiawati, Bapak Suin, Bapak Irawan, Saudari Nadia Aprilia, Ibu Endang Sukorini, Bapak Suratno, Anak Yohan Patrisio Misael Aprilian, Ibu Yati Mujiasi. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan, pemain musik, Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan
atas kasih dan pertolongan-Mu bagi kami semua hamba-hamba-Mu dalam menyelenggarakan ibadah perayaan Paskah di pagi hari ini. Terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati cita-cita harapan mereka dengan segala kebaikan. Berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkategori usia emas. Tuhan memberkati para lansia di gereja ini dengan segala kekuatan daripada-Mu untuk tetap memandang Engkau ya Tuhan dengan penuh harap, penuh iman. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, juga para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberikan bimbingan bagi beliau-beliau. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi seluruh anak-anak Tuhan yang sudah membangun ibadah perayaan Paskah di pagi hari ini. Tuhan menolong semuanya semakin mengenal pribadi-Mu, semakin mengenal rancangan-Mu, dan terus bergerak maju di jalan-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tegakkan tangan-Mu dan hati-Mu kepada Dia, Sang Kebangkitan dan Hidup. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga tercurah atas diri-Mu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan bagi-Mu sebagai gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang menjadi saksi Kristus. Dan kiranya persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ke
Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.